menjaga salat, menjaga Al-Quran luar biasa. Ketika kita imam, saya atau Syekh Ali Jabir, ketika kita salah baca, siapa yang koreksi? Ayah saya. Syekh Ali Jabir adalah seorang pendakwah dan ulama asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia. Pria bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jabir ini lahir di Madinah, Arab Saudi pada 3 Februari 1976. Ayahnya yang seorang penceramah mengharapkan Ali Jabir sebagai anak pertama bisa mengikuti jejaknya. Menariknya, di usia 10 tahun, Syekh Ali Jabir sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Syekh Ali Jabir adalah sulung dari 12 bersaudara, termasuk Syekh Muhammad Jabir dan semua saudara kandung Syekh Ali, hafiz Quran. Saudara kakak beradik Syekh Ali Jabir dan Syekh Muhammad Jabir ini berprofesi sebagai seorang pendakwah. Keduanya mulai berdakwah sejak remaja. Syekh Muhammad Jabir bahkan pernah menjadi imam di kota Madinah di usianya yang ke-15 tahun. Kemudian di usianya yang ke-17, ia sudah melancarkan dakwahnya baik di Madinah maupun di beberapa negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua rekan-rekan, semua pemirsa, tentunya juga hari ini kita masih di masa yang berkabung. Dan hari ini kita akan sama-sama mengambil hikmah dalam acara Siraman Kolbu, melanjutkan jalan dakwah Syekh Ali Jabir. Dan alhamdulillah bersama kami, sudah bersama guru-guru saya di sini, yang tentunya juga orang-orang terdekat dari Syekh Ali Jabir, yaitu alhamdulillah sudah bersama adik dari beliau, Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat semua saya sekarang Syekh. Amin. Alhamdulillah. Dan juga guru saya juga, ini beliau sudah bertahun-tahun menjalankan dakwah bersama Syekh Ali Jabir, yaitu Abi Amir. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ari, semoga berkah kita semua insyaallah. Amin, amin. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah senang sekali dua guru saya di sini semua sehat-sehat walafiat. Tapi sekarang ini tentunya juga negara kita memang dalam penuh cobaan tentunya. Dan salah satu cobaan terbesar yaitu satu persatu perginya para pembawa ilmu untuk umat. Dan tentunya juga salah satu yang menjadi pukulan besar untuk bangsa Indonesia dengan kepergian guru kita Syekh Ali Jabir. Nah, tentunya juga akan lebih afdal kalau kita mendengarkan secara langsung kisah mengenai beliau. Bagaimana sebenarnya masa kecil beliau, apakah beliau memang dari kecil sudah dididik Al-Quran, dan juga bagaimana keputusan berhijrahnya ke Indonesia dan sebagainya akan kita langsung dengar dari Syekh Muhammad. Syekh, ini banyak yang mungkin termasuk saya penasaran Syekh. Sebenarnya apakah Syekh Ali memang sudah diproyeksikan oleh orang tua untuk menjadi seorang ulama atau bagaimana? Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada semua jamaah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semua. Kita berdoa khususan kepada Syekh Ali Jabir, amal dakwah beliau, perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Subhanallah, jujur saja Syekh Ali Jabir sejak kecil sampai besar orang sederhana, orang biasa. Ya, mungkin yang lihat Syekh Ali melalui TV dari jauh, ya berfikir itu seperti malaikat sebagaimana kata guru kita. Tetapi ketika dekat sama beliau, orang biasa, sederhana. Ya, mungkin Ustaz Abi Amir Faisal tahu, orang biasa. Ya, suka bercanda, ya, suka main bola juga, futsal dan lainnya. Tetapi subhanallah, sejak kecil, hebatnya luar biasa beliau mencintai Al-Quran. Ya, di antara kita, yang paling Masya Allah cerdas, hafalannya bagus, orangnya luar biasa, Syekh Ali Jabir. Kalau kita mengenai orang tuanya, mungkin banyak di antara jamaah mungkin belum tahu bahwa orang tua kami bukan hafizul Quran.
Oh begitu? Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu. Oh iya. Begitu saking sederhana ya hidup ayah dan ibu. Ya. Tapi subhanallah saya masih ingat ketika kita salat imam ya di Madinah, ayah subhanallah luar biasa. Bukan ulama besar jujur saja. Bukan hafiz Quran, tetapi agamanya luar biasa. Beda jauh sama kita. Beda jauh sama kita, luar biasa. Menjaga salat, menjaga Al-Quran luar biasa. Ketika kita imam, saya atau Syekh Ali Jabir, ketika kita salah baca, siapa yang koreksi? Ayah saya. Oh. Padahal dia bukan hafiz 30 juz. Tapi Masya Allah, istiqamahnya luar biasa. Istiqamah, jujur saja. Saya sudah berkali-kali sampaikan ke ayah. Dan Syekh Ali sendiri sudah sampaikan berkali-kali ke ayah. Kesalehan kita, kecintaan masyarakat terhadap kami sebenarnya itu anugerah Allah dari orang tua. Masya Allah. Bukan dari kita, jujur saja. Ini bukan dari kita tetapi karena kesalehan orang tua saya. Masya Allah. Luar biasa. Sejak kecil sampai saat ini saya belum pernah melihat ayah saya keluar dari masjid sebelum salat isyraq. Duha. Ba'da subuh. Masya Allah. Duduk di masjid. Ya, hampir 30 tahun dia imam masjid di Madinah. Belum pernah dia keluar dari masjid sebelum laksanakan syuruk. Duduk ba'da subuh sampai syuruk. Belum pernah. Dulu ketika saya belajar buku, kita dengarin kisah sahabat, sirah tabi'in yang mereka 20 tahun, 30 tahun belum pernah mereka meninggalkan takbiratul ihram ya. Mungkin hanya kita baca di buku Ustaz. Iya. Ana pernah lihat sama ayah saya. Seumur hidup belum pernah dia meninggalkan takbiratul ihram di masjid. Dari ayah ini itu Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak seperti kita. Ya itu Allah. bukan dari kita, bukan dari Syekh Muhammad, Syekh Ali, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Subhanallah, Syekh Ali Jabir begitulah. Kalau orang tuanya seperti itu, ya hasilnya pasti seperti Syekh Ali Jabir rahmatullah alaih. Wah, jadi ini sedikit kita mendengarkan sebuah pelajaran parenting buat kita semua, terutama khususan buat saya juga nih, Syekh, bagaimana cara mendidik anak itu berarti bukan hanya kita memberikan menyuruh, tapi juga contoh ternyata ya. Betul. Makanya kita melihat bagaimana Syekh sekeluarga ini sepertinya tawadu banget, nggak taunya ternyata memang didikan dari orang tua sejak kecil gitu ya. Dan juga mungkin doa-doa beliau juga mungkin yang diluncurkan ke putra-putranya. Nah tentunya juga nih di kehidupan Syekh sehari-hari, apakah memang ayah memang proyeksikan kamu akan jadi ulama atau kamu akan jadi itu harapan besar ayah. Subhanallah, ayah, ibu mereka ingin sekali sejak kecil kita enggak sibuk sama urusan dunia. Mereka ingin sekali. Ingin sekali kita menjadi imam, sejak kecil mereka alhamdulillah kan ayah saya imam masjid ya. Kita sejak kecil sebenarnya rumah kita sebelah masjid ini persis pintunya langsung dari rumah ke masjid. Ketika habis salat Isya saya masih ingat subhanallah. Habis salat Isya ketika jamaahnya pulang ya, bubar, masjidnya kosong. Abu ya, tutup pintu masjid. Kumpulkan kita anak-anak. Syekh Ali, anak. Ayo, hari ini Syekh Ali imam. Masih umur kita 12, 13 tahun. Imam sendiri ya, kan berkeluarga. Oh, masih di keluarga? Ya, sudah jamaatul masjid, sudah selesai Isya, jemaahnya bubar, selesai, keluar. Ayah saya suruh nunggu. Wah, ini menarik nih Syekh. Ini keadaan waktu zaman di remaja, ini satu fase sendiri dari Syekh Ali yang akan kita dengarkan bersama hikmah-hikmah keteladanan yang tentunya juga akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Syekh.